guys, welcome to Nia Sierra Story. Wow. Oke, kali ini aku akan membawakan kisah apa? Penasaran bukan? Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk apa? Untuk like, ya. Untuk like, share, comment, dan subscribe channel YouTube-nya. Kita akan mulai dengan apa, guys? Kisah wanita hamil melahirkan di kamar mayat rumah sakit Mardi Waluyo. Merinding ya. Pemindahan rumah sakit umum daerah atau RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar dari Jalan Dr. Sutomo, Kota Blitar ke Jalan Kalimantan, Kota Blitar pada tahun 2009. Ternyata meninggalkan kisah mistis yang susah dinalar logika. Terutama bangunan lama RSUD Mardi Waluyo lama yang kini sudah menjadi kampus akademi anak negeri. Sepindahnya rumah sakit Mardi Waluyo ke tempat baru, guys, ternyata bangunan lama RSUD Mardi Waluyo sempat menerima pasien ibu melahirkan. Kisah ini bermula saat sepasang suami istri sedang berjalan-jalan di kota Blitar. Sang istri sedang hamil tua ketika menikmati malam di kawasan alun-alun kota Blitar. Malam itu suasana malam di kota Blitar memang menyenangkan, guys. Wow. Banyak penjual makanan yang harganya ramah di kantong. Malam semakin larut. Keduanya lantas pulang. Tapi tiba-tiba perut sang istri yang sudah berumur 9 bulan lebih berdenyut, ya udah 9 bulan lebih ya, berdenyut. Pertanda sebentar lagi melahirkan, guys. Ya. Keduanya lantas pulang mencari rumah sakit terdekat. Entah bagaimana ceritanya keduanya sudah dalam perjalanan menuju ke Jalan Dr. Sutomo, Kota Blitar. Tampak gerbang rumah sakit, keduanya masuk ke rumah sakit tanpa berpikir lagi. Sambil memapah istri, sang suami berbicara kepada seorang suster dan sang satpam yang sedang berjaga bahwa istrinya hendak melahirkan. Suster tersebut tampak mengangguk tanpa berkata-kata. Sang istri lantas apa, guys? Lantas dibawa menuju ke ruang bersalin. Di sana ada 4 suster dan seorang dokter. Usai melahirkan, sang suami pamit pulang untuk mengambil perlengkapan bayi. Selama perjalanan pulang itu, ya, pria tersebut melihat banyak pasien di lorong dan kamar pasien. Tapi semuanya diam. Seperti enggan diganggu. Dia bergegas pulang ke rumah. Keesokan harinya dia kembali ke RSUD Mardi Waluyo pukul 5. Pembekalan untuk bayi sudah disiapkan. Hari masih gelap saat kakinya menginjakkan kaki di depan rumah sakit. Betapa terkejutnya, guys. Pria itu gerbang rumah sakit utuh. Tapi bangunan utama rumah sakit sudah terlihat tua dan kosong, berkodok yang merinding. Saat ruangan yang ditempati istri melahirkan dalam kondisi kosong, dia berlari mencari istrinya, guys. Ya ampun, semua lorong dan bangunan dicek semuanya. Tapi keberadaan istrinya seperti raih ditelan bumi. Sinar matahari mulai mereka saat dia menyadari ada satu ruangan belum dicek. Ruangan itu adalah kamar mayat. Dia membuka semua keberaniannya, bergegas menuju ke kamar mayat dan benar saja terdengar suara tangisan bayi dari kamar mayat. Sang istri tampak memeluk bayinya dengan raut wajah ketakutan. Sang suami memeluk erat istri anaknya, tapi berpikir panjang, keduanya bergegas pulang. Ya guys, itulah ya sesuatu yang di luar kasat mata ya bisa.
Oke, lanjut sejarah RSUD Mardiwaluyo nih guys. RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar pada zaman revolusi tersebut hanya melayani pasien yang akan operasi. Dua dokter yang melayani adalah dokter berkebangsaan Belanda yang datangnya tidak menentu, Dr. Sinko dan Dr. Karl Boom. Pasca kemerdekaan nih guys ya, tahun 1949 baru memiliki dua dokter tetap, yaitu Dr. Tejo sebagai kepala rumah sakit dan Dr. Trisula sebagai kepala dinas kesehatan. Saat TBC itu mewabah di Blitar tahun 1958, Dr. Trisula sebagai dokter spesialis paru mendirikan pusat pendidikan yaitu Krukti Nirmala bagi pasien TBC. Di lembaga ini, pasien TBC dikumpulkan dan diberi penyuluhan tentang TBC dan gizi. Dikutip dari website resmi Pemkot Blitar tahun 1966, ada tambahan satu dokter nih guys ya, Dr. Aus Suhapto yang dalam masa-masa pengabdiannya melakukan 4 pengembangan pelayanan. Apa aja? Pertama, pemeriksaan dan tes kehamilan dengan metode Galil Main ini menggunakan kodok jantan dengan cara memencet bagian punggung kalau berbunyi kuk, maka kodok tersebut jantan. Lucu ya. Kedua, melakukan operasi kecil dan operasi sesar dengan peralatan seadanya. Berhasil baik dilaporkan di kantor infeksi kesehatan di Jakarta. Dan lampu operasi di ke kota dengan mengirimkan peralatan operasi seperti meja dan lampu. Ya udah itu ya. Ketiga dan keempat, membuka pelayanan poliklinik umum dan poliklinik gigi guys. Jadi kayak gitu ya. Tahun 1975 menjalin hubungan dengan dokter spesialis dari Surabaya dan Malang yang kedua kali seminggu datang ke Blitar memberikan bimbingan kepada dokter-dokter umum. Hingga tahun 1966 berhasil merangkul 4 dokter spesialis tetap di Rumah Sakit Mardiwaluyo, yaitu spesialis anak dari Ibnu Susanto, dan Dr. Andri Manari dan Dr. Jimmy, dan spesialis kandungan Dr. Saifullah. Pada masa Wali Kota Blitar Jarod Saiful Hidayat memindahkan RSUD Mardiwaluyo lama ke Jalan Dr. Sutomo, ya, ke Kalimantan Kota Blitar. Bangunan rumah sakit yang sebelumnya sudah rapuh umum membuat tidak nyaman petugas. Sejak itu berganti bangunan nih di rumah sakit baru seluas 5 hektar di Jalan Kalimantan. Gedung RSUD Mardiwaluyo baru mulai beroperasi sejak 2007. Itu sejarahnya ya teman-teman. Oke, ini mengenai mengenai ibu hamil nih guys ya. Tadi saya membacakan bahwa banyak sekali ibu hamil yang kadang lupa ya, ada yang namanya kita entah itu percaya, itu mitos atau fakta, itu ada namanya pamali guys ya. Orang tua banyak yang melarang ibu hamil pindah rumah. Kenapa guys? Apa alasannya ya? Banyak mitos selama masa kehamilan. Salah satunya orang tua yang melarang ibu hamil pindah rumah. Meski ini hanya mitos nih guys ya, tapi pada kenyataannya ada benarnya juga loh mam. Hal ini bisa dikaji secara nalar. Pindah rumah adalah keputusan besar yang memerlukan banyak pertimbangan guys. Ya. Terutama jika mam atau pasangan mam sedang hamil. Banyak orang tua, keluarga, dan teman-teman mungkin akan memberikan nasihat untuk tidak pindah rumah saat hamil. Namun penting memahami alasannya. Ya, beberapa alasannya ya. 1, stres dan kebimbangan. Salah satu utama di balik larangan ini adalah potensi stres dan kecemasan yang dapat terjadi saat proses pindah rumah guys. Ya. Hamil adalah periode yang penuh perubahan fisik dan emosional, dan pindah rumah dapat menambah tingkat stres yang sudah ada. Perasaan cemas tentang proses pindah, penyesuaian dengan lingkungan baru dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil ya. Jadi itu alasan pertama ya, masuk akal ya.
Oke, kedua itu faktor lingkungan baru. Ya. Ibu hamil perlu memperhatikan lingkungan baru yang akan mereka tinggali setelah pindah rumah, guys. Ini termasuk akses fasilitas kesehatan, medis, fasilitas pendidikan, ya. Ketidakpastian tentang lingkungan baru dan kualitas layanan kesehatan bisa menjadi alasan kuat untuk tidak pindah rumah. Tuh ya. 3, perubahan rutinitas dan kebutuhan khusus. Oke, 4, biaya tambahan tentunya. Tuh, jadi banyak ya kesenjangan waktu ya, memakan waktu, harus renovasi ya kan, dukungan sosial harus ada juga, keamanan kenyamanan saat melahirkan juga ya guys ya. Ini banyak sekali faktor-faktornya yang tidak bisa kita pungkiri. Oke. Tapi tunggu ya. Tapi aku mau cerita ya, aku percaya sih kalau misalnya wanita bumil itu jangan berpindah-pindah tempat dulu, atau mau itu rumah, kontrakan, sewa kosan. Please, kalian sebagai wanita hamil jangan pindah. Aku selalu bilang sama yang aku lihat ya, tetangga aku lah, misalnya dia mau pindah, aku bilang jangan pindah dulu, takutnya pamali. Karena aku ngalamin guys, waktu itu aku tuh pindah gara-gara ini ya, kesulitan air. Jadi airnya tuh nggak ada air guys ya, airnya dikit banget, dan namanya bumil ya, waktu itu aku bumil usia 5 bulan lah ya, sudah ada detak jantung bayi ya. Aku hamil waktu itu anak ketiga guys ya. Nah itu nggak ada air teman-teman, sehingga aku mencari lagi rumah sewaan baru, dan alhamdulillah dapat dari sahabatku namanya Rina, jadi teman kecil aku SMP. Terus dia tuh murah banget. Dia emang murah banget guys. Dan aku pas lihat itu, aku suka banget teman-teman. Kenapa? Karena rumahnya tuh asri gitu, dan luas. Cocok banget ya, karena bumi kan pasti butuh bergeraknya lebih lebar ya. Jadi akhirnya tanpa memutuskan berpikir panjang, sekali melihat aku langsung jatuh hati sama rumah tersebut guys. Ya, aku tidak mengindahkan nasihat dari ibuku saat itu ya, untuk jangan pindah dulu lagi hamil gitu ya. Ya sudah, di situ pas kita pindah hari pertama nih guys ya, kebesokannya aku tuh baru pegang sapu, karena aku nggak angkat-angkat, nggak dikasih untuk pegang-pegang sapu atau apapun ya. Tapi aku pengen, gak tau niat pengen nyapu gitu ya, di dalam rumah itu pelan-pelan aku nyapu. Dan gak lama aku bleeding guys, aku pendarahan hebat. Aku dibawa ke IGD saat itu dengan dokter kandungan. Aku tuh bilang bayiku ini tidak bisa terselamatkan guys, jadi harus dikiret ya. Di situ aku langsung kayak lemes, nangis, shock, karena aku kayak mau punya anak cowok guys. Aku belum pernah dapet anak cowok, anakku cewek 2. Dan sebelum kejadian itu malamnya aku mimpiin aku gendong anakku yang cowok ini, cakep ya, putih, bule kayak aku gini, terus bibirnya merah, tampan. Aku gendong dia, kok udah lahir kamu ya nak, bilang gitu. Nah itu sebelum itu akhirnya aku menangis gitu, aku minta dokter untuk memperjuangkan nyawa anakku ini guys, babyku ini. Dokter udah nggak bisa, ini harus ini, kalau nggak nyawa aku yang akan bahaya gitu kalau aku nggak kiret. Udah akhirnya operasi lah ya, untuk kayak aku ditangani oleh 2 dokter dan beberapa suster lah ya. Jadi waktu dikira tuh aku mimpi aku ketemu dia di taman, aku peluk anakku, aku bilang maafkan ibu nak, maafkan ibu, kita harus terpisah. Walau aku mimpi saat itu guys, aku tahu itu perpisahan untuk anak aku yang sangat aku dambakan ya guys. Aku ingin sekali memiliki anak laki-laki untuk menjaga saudara-saudaranya cewek ini. Anakku cewek 2 guys ya, dia bisa menjaga aku dan anak-anakku yang cewek. Kita cewek semua guys. Maafin ibu ya nak.
karena aku memeluk, aku kencang sekali. Saat itu aku nggak mau lepasin dia gitu guys. Tamannya indah banget. Mama Siro pergi ya, mama baik-baik, nanti kita ketemu. Siro sayang mama. Gitu, aku sempat setelah operasi aku sadar, aku peluk anak aku pas lihat perut aku tuh udah nggak ada. Dan aku lihat di kendi itu jasad Siro ya guys. Itu aku tamparan terbesar teman-teman. Aku percaya bahwa pamali itu ada, dan aku tidak akan pernah mau melanggar hal-hal yang dilarang oleh orang-orang tua kita dulu ya guys. Di situ aku sempat alami kayak depresi ya karena kehilangan anak. Aku nggak pernah keguguran soalnya guys. Di situ aku trauma, aku agak mengurung diri, aku nggak mau bersosialisasi sama siapapun. Aku saat itu belum jadi konten creator, belum guys, belum. Aku masih kayak gak suka dengan keramaian satu ya gitu kan, namanya ibu yang depresi ya. Ya itu teman-teman, itu memang nyata aku alamin, jangan kalian lalai gitu ya. Ketika misalnya orang tua kita dulu, jangan duduk di depan pintu nanti nggak ada jodohnya, atau jangan gunting kuku tengah malam ketika hamil ya, lagi hamil. Aku ngalamin guys, dan ikhlas untuk kehilangan anak tuh nggak susah, nggak mudah ya guys, nggak mudah. Makanya aku pertama kali jadi konten kreator, aku namaku kan Nia, panggil Nia. Aku panggil Rania. Siro itu nama anak laki aku guys. Kalau kalian nanya kok Siro nama anjing Cynthia, aku nggak mau lupa dia. Aku ingat, aku bermimpi dia di mimpiku. Dan aku yakin one day aku akan peluk dia lagi guys. Mungkin gak sempat di dunia, mungkin dia nungguin aku. Tapi aku sudah bertekad bisa membuat anakku bangga sama mamanya. Aku harus berjuang keras sama anak lain. Itu aku. Makanya namaku Nia Siro. Nia namaku Siro, nama anak lakiku guys, Siro Mahardika. Ya, lambat laun aku mengobati lukaku, aku berusaha berdamai, dan aku mulai bangkit guys. Aku nggak bisa terpuruk terus-terusan gitu ya. Aku melihat keadaan di keluargaku juga sangat anjlok-anjloknya gitu guys. Aku pikir apa yang bisa aku lakuin untuk anak-anakku ya. Aku menjadi konten kreator guys, seperti itu ya. Ya sudah sedihnya. Aduh, ingat sih harus sedih. At least dia tahu ya, mamanya selalu sayang sama dia selalu pakai nama dia. Jadi kalau orang nyebutin dia Siro, aku sedih ya teman-teman. Siro, iya. Ya pokoknya kalian yang lagi hamil, jaga kandungan kalian. Kehilangan anak tuh gak mudah guys, itu mental kita kena udah pasti ya. Kehilangan, kesepian, rindu sih, aku rindu sama anakku yang laki-laki. Maka kucingku aku namanya Siro juga. Makanya setiap ada cowok, entah itu binatang, aku namanya dia Siro, karena biar aku semangat guys. Apalah ya arti ya gitu teman-teman. Ya mungkin kerjaan inilah yang cocok untuk aku ya guys, konten kreator, mengobati kesepianku gitu guys. Seperti itu. Pamali itu aja guys, jadi kalian jangan remehkan ya. Kita boleh hidup di modern, tapi kita jangan sampai melupakan tradisi-tradisi nenek moyang kita. Ya, semangat. Jangan mungkin yang ngalamin kayak aku, kuburan kayaknya sedih, bangkit. Mungkin susah ya, selalu lamun bengong, kan cari kegiatan. Kalau aku sih kegiatannya aku suka ini aja, karena aku introvert banget. Lihat anak cowok suka kayak
Kalau Siro mungkin semua PP sekarang udah Siro tuh dia usia 2 tahun ya, 2 tahun lah, 2 tahunan. Eh, 3, dia masih kecil lah mungkin. Gitu guys. Ini Siro pamit dulu ya. Makasih banyak, sorry. Baper. Jangan lupa untuk support terus karya aku. Dengan like, comment, share, dan subscribe channel Siro. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.